Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandega Bian Sumarsyah, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang integral numeris dengan Simpson Rule. Referensi utama saya adalah buku Numerical Methods for Engineer oleh Stephen Capra dan Raymond Canale. Nah, sebelum membahas tentang Simpson Rule, kita perlu tahu apa itu integral numeris. Suatu integral tentu bisa dihitung dengan menggunakan dua metode, analitis dan numeris. Metode analitis memberikan hasil true value, tetapi terkadang sulit untuk dilakukan. Sementara itu, metode numeris bisa dilakukan dengan mudah, terutama jika menggunakan komputer. Nah, meski memang metode numeris ini tidak memberikan true value, tetapi hanya sebagai pendekatan saja. Tapi sudah cukup bagus sebenarnya. Nah, ada banyak metode untuk menghitung integral dengan metode numeris ini. Kali ini saya akan bahas tentang Simpson Rule. Nah, apa itu Simpson Rule? Simpson Rule merupakan salah satu metode yang ada dalam kelompok metode Newton-Cotes. Pada kelompok metode Newton-Cotes, prinsipnya adalah mengganti fungsi yang ingin diintegrasikan dengan fungsi pendekatan yang mudah diintegralkan. Pada metode Simpson Rule, fungsi pendekatannya adalah fungsi polinomial. Pada konsepnya, pertama, ditentukan beberapa titik dari fungsi yang asli. Lalu dari titik itu dilakukan interpolasi polinomial. Kemudian persamaan polinomial yang dihasilkan itu diintegralkan. Tapi dalam praktiknya justru jauh lebih mudah. Itu karena integral hasil polinomial bisa menghasilkan suatu rumus yang langsung digunakan. Misal pada contoh seperti ini, maka terdapat 3 titik. Kemudian dilakukan interpolasi dengan Lagrange interpolating polinomial. Lalu hasil interpolasi itu diintegralkan sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Nah, Simpson Rule ini bisa dibagi lagi menjadi banyak metode. Di antaranya adalah Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Simpson 1/3. Simpson 1/3 ini hanya bisa digunakan untuk jumlah segmen genap atau jumlah titik ganjil. Ini adalah yang paling sederhana, yaitu untuk jumlah segmen sama dengan 2, sebagaimana yang telah kita turunkan tadi. Untuk hasil yang lebih akurat, perlu jumlah segmen yang lebih banyak. Ini adalah persamaan Simpson sepertiga untuk jumlah segmen sama dengan n, atau jumlah titik sama dengan n plus 1. Dapat dilihat bahwa titik-titik yang ganjil itu dikali dengan 4, sementara titik-titik yang genap dikali dengan 2, kecuali untuk yang pertama dan yang terakhir. Nah, kemudian ini adalah errornya. Dapat dilihat bahwa ada 3 faktor yang mengalami error. Yang pertama adalah fungsi random, yang tidak bisa diketahui pastinya. Yang kedua adalah step size. Yang ketiga adalah banyaknya segmen. Nah, kita bisa mengurangi step size dan meningkatkan banyak segmen secara bersamaan. Kalau itu kita lakukan, maka errornya akan menjadi sangat kecil. Simpson 3/8. Simpson 3/8 ini digunakan untuk banyak segmen yang ganjil atau banyak titik yang genap. Nah, ini adalah persamaan yang paling sederhana, yaitu untuk banyak segmen sama dengan 3. Kemudian ini adalah error untuk persamaan tadi. Dapat dilihat bahwa jika step size-nya diperkecil, maka errornya akan makin mengecil juga. Kemudian ini adalah Simpson 3/8 untuk banyak segmen sama dengan n atau banyak titik sama dengan n plus 1. Dapat dilihat bahwa rumusnya sangat rumit, sangat kompleks. Karenanya, untuk kasus dengan segmen yang banyak tetapi ganjil, maka digunakan cara lain. Salah satunya adalah gabungan antara Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Simpson 3/8 digunakan untuk bagian akhir, yaitu 3 segmen terakhir. Sementara itu Simpson sepertiga digunakan untuk sebelum-sebelumnya, yaitu seluruh segmen sebelumnya yang pasti berjumlah genap. Nah, dengan demikian dapat lebih mudah. Nah, ini adalah Excel untuk integral Simpson. Kita akan mencoba menghitung beberapa persamaan ini. Ini adalah Excel untuk menghitung Simpson sepertiga. Dapat dilihat bahwa kita akan mencoba mengintegralkan persamaan ini dari A sampai B, dari 1 sampai 4. Nah, secara analitis hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa memasukkannya sehingga menghasilkan true value sebesar sekian. Ini adalah program untuk yang secara numeris. Ini adalah bagian N atau banyaknya segmen. Kemudian ini adalah indeks. Bagian yang atas ini, yang ini adalah XI.
Kemudian yang bawah adalah YI, yaitu XI dimasukkan ke persamaan ini. Nah, kemudian berdasarkan rumus Simpson sepertiga, maka kita bisa mendapatkan hasilnya, yaitu seperti ini. Yaitu ini ditambah 4 kali ini, ditambah ini. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Yang ini juga demikian, berdasarkan rumus yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian ini adalah error. Yang atas ini adalah error relatif, yaitu error terhadap hasil sebelumnya. Ini terhadap ini, maka menghasilkan ini. Kemudian ini adalah error mutlak, yaitu perbandingan antara hasil secara numeris dan hasil secara analitis. Dapat dilihat bahwa makin banyak segmennya, maka makin kecil errornya, baik error relatif maupun error mutlak, sebagaimana telah kita bahas tadi. Di sini kita membuat sampai 40 segmen, maka errornya menjadi sangat kecil. Kemudian ini adalah program gabungan antara Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Persamaannya kita akan mengintegralkan persamaan yang sama. Dari 1 sampai 4. Maka hasilnya hampir sama. Hasilnya pada segmen yang tinggi sudah hampir sama. Yaitu 5872 sekian. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang tadi, hanya ditambah saja. Bagian yang ini adalah untuk menghitung Simpson 1/3. Yang digunakan adalah titik-titik ini. Kemudian yang bagian bawah adalah Simpson 3/8, yaitu 4 titik terakhir. 1, 2, 3, 4. Begitu juga untuk yang ini, maka yang dihitung adalah 4 titik terakhir. Sementara yang Simpson 1/3 digunakan untuk sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah penjumlahan dari keduanya, yaitu Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Nah, persamaan dan batasnya bisa diubah dengan mudah. Misal kita ingin mengubah menjadi ini, misal. Ini menjadi X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 2 dikurangi 12. Kalau kita integralkan secara analitis, maka hasilnya adalah X pangkat 5/5 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 12X. Kita coba masukkan di sini. Maka B4 pangkat 5/5 ditambah 2 kali B4 pangkat 3 dikurangi 12 kali B4. Kemudian kita tinggal copy, lalu diganti dengan B3. Maka hasil integralnya adalah sekian. Kemudian kita coba secara numeris. Tinggal kita masukkan saja, yaitu X pangkat 4 ditambah 6 kali X kuadrat dikurangi 12. Maka bisa dilihat bahwa hasilnya sudah cukup mendekati. Kalau kita span sedikit saja, nah hasilnya sudah langsung sangat mendekati. Ini karena Simpson rule ini berdasarkan polinomial, sedangkan persamaan kita adalah polinomial. Maka hasilnya langsung mendekati, errornya langsung sangat kecil. Kemudian kita coba yang ketiga, yaitu persamaan yang sulit untuk diintegralkan secara analitis. Kita tidak tahu analitisnya berapa. 3 pangkat X ditambah log X. Oh, dikurangi log X. Kita tidak tahu analitisnya berapa, tapi kita bisa menghitungnya secara numeris. 3 pangkat X dikurangi log X. Nah, tinggal kita span untuk semuanya. Maka hasilnya adalah sekian. Nah, sekali lagi kita tidak tahu true value-nya berapa. Jadi kita hanya bisa mengecek dari error relatifnya saja. Dan terlihat bahwa error relatifnya langsung mengecil. Berarti hasilnya langsung konvergen. Jadi dengan menggunakan Excel, maka perhitungannya menjadi sangat mudah. Nah, demikian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.